Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu kembali dalam lanjutan mata kuliah filsafat ilmu komunikasi. Dan hari ini saya ingin membahas topik tentang fakta, tentang kepercayaan, dan tentang teori kebenaran. Seperti biasa, saya mengambil materi yang sudah saya tulis di buku ini. Silakan para mahasiswa wajib untuk membaca supaya lebih paham. Oke. Nah, saya akan share screen terkait dengan materi kita. Ya, sudah bisa dilihat ya. Nah, saudara-saudara, kajian komunikasi itu sangat bergantung pada konsep kebenaran dan fakta. Ilmu komunikasi mengaji pendapat-pendapat atau opini-opini yang dibangun dan disebarkan di masyarakat. Diseminasi pesan yang menggunakan media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan membentuk opini serta pola pikir di masyarakat. Ya, kita ketahui media massa itu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membangun, mengubah opini-opini, bahkan juga sikap dan perbuatan kita. Ini secara filsafat ya, bahwa komunikasi itu memang untuk mengkaji pendapat-pendapat, mengkaji opini-opini yang dibangun ya dan disebarkan di masyarakat. Karena itu, ya, pesan yang dihasilkan tersebut harus mengandung kebenaran dan harus bersifat faktual. Nah, tentu ini menarik ya. Apa itu kebenaran? Apa itu fakta? Apa kriteria untuk menentukan kebenaran? Apa kaitannya dengan pengetahuan? Ya, apa kaitannya dengan fakta dan kepercayaan? Nah, saudara-saudara, saya akan menyampaikan beberapa pandangan ya, baik pandangan dari Bertrand Russell, ini seorang filsuf dalam perspektif barat ya. Dia ini seorang berpaham empirisme ya. Dia juga menyampaikan ya teori tentang fakta, kepercayaan, kebenaran ya. Tapi saya juga ingin menyampaikan dalam perspektif Islam. Islam sendiri ya sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 111. Di situ disampaikan hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Mana buktimu jika engkau orang yang benar. Nah, saudara-saudara, communication is about evidence. Komunikasi itu sangat tergantung kepada bukti-bukti. Tanpa bukti maka komunikasi kehilangan ya kredibilitasnya, tidak bisa dipercaya. Nah, tentu ya tidak semua pandangan dari Bertrand Russell yang tadi saya sebutkan itu selaras dengan pandangan ilmu pengetahuan agama, yakni dalam hal tentang definisi empiris ya. Sebenarnya empiris itu apa? Kalau Bertrand Russell mengatakan empiris itu adalah segala sesuatu disebut fakta yang benar jika bisa diindrawi oleh panca indera manusia. Tapi apakah hal itu sama dengan perspektif agama? Ya, jadi hatu burhanakum in kuntum shodiqin ya, apakah itu merupakan sesuatu yang sama atau selaras dengan definisi empirisme yang disampaikan oleh Bertrand Russell. Nah, ini yang menarik untuk kita pahami ya, termasuk juga ada tidaknya campur tangan Allah dalam memahami fenomena. Ya, kalau bagi Bertrand Russell yang merupakan penganut ateisme,
tentu hal ini sangat berbeda. Itu ya. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk bicara tentang fakta. Ya, menurut Bertrand Russell, fakta itu ada setidaknya dua pemahaman. Yang pertama, fakta adalah sebagai segala sesuatu yang berada di dunia, ya, siang dan malam itu fakta, ya. Buku ini, nah ini ya, Anda baca buku ini, itu juga fakta. Anda yang saat ini sedang membaca buku bersama saya ini, ya, itu fakta. Matahari fakta. Surabaya ada di Jawa Timur, itu fakta. Semuanya adalah fakta. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, fakta adalah apa yang membuat suatu pernyataan benar atau salah. Jadi fakta dalam pengertian kedua adalah apa saja yang membuat suatu pernyataan itu benar atau salah. Ya, saya kasih contoh ya. Ini saat Hafiz bertanya, Pak, apakah dagingnya masih ada? Seorang penjual daging di pasar bernama Ibrahim ya menjawab, jualan sudah habis, Mas. Hafiz pun mengatakan, loh, jam segini kok sudah habis, Pak? Apa nggak ada tersisa sedikit saja? Ya, penjual yang bernama Ibrahim mengatakan, benar, Mas, aku nggak bohong, ya, aku omongnya apa adanya, gitu kata Ibrahim. Nah, setelah Hafiz pergi, datanglah Zahra. Ya, Zahra ingin membeli daging. Pak Ibra, aku ingin beli daging. Nah, Ibrahim kemudian mengatakan, oh ya, sebentar. Ya, ternyata Ibra mengambil sekerat daging dari bawah meja yang tertutup. Ya, jadi ada meja di bawah apa apa di bawah meja itu ya ada tempat ya yang tertutup yang kemudian ternyata di dalamnya ada daging. Ibra mengambil daging itu dan mengatakan kepada Zahra, ini Mbak dagingnya. Nah, saudara-saudara, semua percakapan antara Hafiz, Zahra, dan Ibra, si penjual daging, adalah fakta. Ya, semuanya ini fakta. Ya, jadi eh, Hafiz mengatakan saya mau beli daging, ya kan? Nah, itu fakta. Kemudian Ibra mengatakan maaf Mas, dagingnya habis, itu juga fakta, ya. Tapi fakta yang disampaikan oleh Ibrahim adalah fakta yang salah. Jadi ketika Ibrahim mengatakan dagingnya habis, itu fakta. Ya, percakapannya memang ada. Faktanya memang demikian. Tetapi kandungan fakta itu mengandung apa? Fakta yang tidak benar. Karena yang benar adalah dagingnya masih ada. Nah, ini ya segala sesuatu yang membuat sebuah fakta itu benar atau salah. Ya, itu pengertian yang kedua. Kemudian pengertian yang ketiga ya itu fakta adalah sesuatu yang ada. Apakah tiap orang berpikir demikian atau tidak? Ya. Jadi pengertian yang ketiga adalah fakta adalah sesuatu yang ada. Apakah tiap orang berpikir demikian atau tidak? Nah, saudara-saudara, informasi jadwal program televisi yang dimuat di surat kabar. Ini contohnya ya. Misalnya di surat kabar ada informasi jadwal TV ya, yakni ada acara sinetron Ganteng-Ganteng Serigala pada pukul 19. Ya, ini adalah fakta. Biasanya kita akan berpikir bahwa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, di televisi akan ada sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Tetapi jika kita tidak berpikiran bahwa pada saat itu tidak ditayangkan, jadwal itu pun juga fakta. Ya, jadwal itu fakta meskipun kita tidak berpikir bahwa nanti jam 7 malam itu ada Ganteng-Ganteng Serigala diputar. Ya, kita tidak berpikir, tapi
jadwal yang menyatakan ya bahwa ada sinetron Ganteng-Ganteng Serigala pada jam 7 malam itu merupakan fakta. Jika pada pukul 19 ada sinetron Ganteng-Ganteng Serigala itu ditayangkan, ya, maka peristiwa tayangnya program sinetron tersebut ya pada pukul 19 adalah fakta dan jadwal yang ada di surat kabar menyatakan suatu fakta. Tetapi ya jika sinetron tersebut tidak tayang, maka peristiwa tidak ada tayangan sinetron itu juga fakta, ya, itu fakta. Dan jadwal program yang dimuat di surat kabar itu merupakan fakta yang tidak benar. Nah, bisa dipahami ya. Jadi, saudara-saudara, hati-hati Anda, ya, hati-hati tentang definisi fakta. Ya, tidak semua fakta itu benar. Jadi kalau ada wartawan ya menyatakan yang kami tulis itu fakta, ya, peristiwa yang kami amati, ya, wawancara yang kami lakukan itu semua fakta. Nah, ini Anda harus hati-hati, ya. Betul memang wartawan tadi menulis berita, beritanya itu fakta memang, ada beritanya, ya. Wartawan tadi itu wawancara, memang betul ada wawancaranya, ya. Kemudian wartawan tadi mengamati peristiwa, memang betul ada peristiwanya, ya. Nah itu fakta. Tapi pertanyaannya adalah faktanya benar atau tidak, ya. Karena fakta itu tidak atau belum tentu mengandung kebenaran. Itu ya bisa dipahami ya. Oke. Dalam Islam, selain ketiga jenis fakta di atas, fakta juga mencakup segala hal yang tidak bisa ditangkap panca indera dan tidak hanya yang ada di dunia. Jadi kalau menurut ajaran Islam, fakta itu tidak hanya yang bisa ditangkap oleh indrawi manusia, ya, dan tidak hanya yang berada di dunia. Jadi akhirat itu fakta, surga dan neraka itu fakta meskipun tidak ada di dunia, ya kan? Dan meskipun tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia, ya. Nah, meski tidak bisa ditangkap panca indera, kebenaran fakta itu bisa diterima baik secara empiris maupun rasional seperti jenis ketiga fakta yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi kalau Russell itu lebih fokus pada kebenaran korespondensi, yaitu sesuatu disebut fakta jika dapat dilihat oleh panca indera. Tetapi, nah ini Islam juga mengajarkan kebenaran konsistensi atau kebenaran koherensi. Ya, fakta bukan hanya sesuatu yang secara fisik harus hadir, tetapi pernyataan-pernyataan yang saling konsisten menuju pola kebenaran merupakan kebenaran itu sendiri. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya ya, ini di ya ini aja. Ini saya sedang pegang HP. Nah, terlihat ya, saya sedang pegang HP ya. Nah, ketika Anda mengatakan Pak Rahmat pegang HP, maka kalimat Pak Rahmat pegang HP itu mengandung fakta yang benar. Mengapa? Ya karena Anda melihat, ya, Anda bisa melihat, Anda bisa merasakan ini ya, bahwa saya memang sedang memegang HP, gitu loh ya. Tapi kalau Pak Rahmat sedang memegang HP, Anda lihat tangan saya kosong. Berarti kalimat sekarang ini Pak Rahmat sedang memegang HP adalah kalimat yang tidak mengandung fakta yang benar. Gitu ya. Nah, ini menurut Bertrand Russell. Sesuatu disebut fakta yang benar jika memang sesuatu itu bisa dilihat, dirasa oleh panca indera manusia. Ya, itu definisi empiris menurut Bertrand Russell. Tapi dalam Islam, ya, atau di dalam kajian yang lain, ya, itu dikenal juga namanya
konsistensi atau koherensi. Contoh ya, ada kalimat begini ya, si Amin manusia. Ya, benar atau tidak? Si Amin manusia. Benar kan? Karena memang Amin itu manusia ya. Si Amin mati. Benar ya? Benar. Ya kan? Nah, semua manusia pasti mati. Benar ya? Benar. Nah, itu artinya koheren. Saya ulangi ya. Jadi ada kalimat toh, semua manusia itu mati. Nah, ini yang urutan yang benar ini ya. Semua manusia pasti mati. Benar apa tidak? Benar ya. Si Amin manusia. Benar apa tidak? Benar. Jadi ketika Anda mengatakan si Amin pasti mati, itu otomatis benar. Karena apa? Karena konsisten, karena koherensi dengan dua kalimat sebelumnya. Ya, semua manusia pasti mati. Itu kan benar kan? Si Amin manusia. Benar kan? Nah, berarti si Amin pasti mati itu otomatis mengandung kebenaran. Jadi konsisten, koherensi ya antar kalimat. Inilah yang disebut dengan konsistensi. Jadi Anda tidak perlu menunggu si Amin mati dikubur, tidak perlu ya. Kalau Anda menggunakan pandangannya Bertrand Russell, ya berarti Anda harus punya bukti bahwa si Amin itu mati, gitu ya. Anda melihat langsung si Amin mati. Tapi kalau Anda menggunakan teori koherensi, Anda tidak perlu menunggu si Amin mati. Nah, saudara-saudara, dalam Islam juga mengajarkan kebenaran, ya selain kebenaran apa korespondensi juga mengajarkan kebenaran konsistensi atau koherensi. Bahkan nanti ya Islam juga menyampaikan kebenaran apa metafisik serta kebenaran pragmatis. Jadi ada empat ya, korespondensi, koherensi, metafisik dan pragmatis. Nah, fakta bukan hanya sesuatu yang secara fisik harus hadir, tetapi pernyataan-pernyataan yang saling konsisten menuju pola kebenaran merupakan kebenaran itu sendiri. Ya, berbagai pernyataan dalam Al-Qur'an misalnya tentang surga dan neraka yang berulang-ulang dan konsisten satu dengan lainnya merupakan kebenaran konsistensi atau koherensi. Meskipun secara fisik tidak kita rasakan secara langsung di dunia ini. Nah, saudara-saudara, ini nanti saya akan memberikan Anda tugas ya. Nah, yang pertama bagaimana penerapan ya, penerapan kriteria kebenaran ya, konsistensi atau koherensi, kemudian kriteria kebenaran korespondensi, ya, kemudian kriteria kebenaran metafisik, ya, serta kriteria kebenaran pragmatis, ya, dalam praktek jurnalistik, ya, dalam praktek jurnalistik. Nah, itu silakan, ya. Bagaimana penerapannya? Saya minta Anda menulis, ya. Eh, apa namanya dalam bentuk tulisan tangan ya di kertas folio bergaris ya dikumpulkan minggu depan ya. Nah, termasuk juga saya minta bagaimana ya keempat kriteria kebenaran ini terdapat di dalam agama. Nah, monggo sesuaikan dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing ya terkait dengan apa? Yaitu tentang hari kiamat. Ya, yang beragama Islam silakan dicek di Al-Qur'an, yang beragama Kristen ya dicek di Bibelnya. Ya, bagaimana Anda menjelaskan apakah kiamat itu ada ya, apakah kiamat itu fakta yang benar atau tidak berdasarkan penjelasan-penjelasan di dalam kitab Anda berdasarkan empat kriteria kebenaran ini. Ya, itu silakan ya ditulis juga dalam folio bergaris. Ya, paham ya? Nah, sekarang saya akan menyampaikan yang kedua tentang kepercayaan, ya. Nah, saudara-saudara,
Kepercayaan adalah keyakinan pada diri seseorang bahwa suatu fakta mengandung kebenaran terlepas apakah fakta tersebut mengandung kebenaran atau tidak. Ini kepercayaan. Sekali lagi, kepercayaan adalah keyakinan pada diri seseorang bahwa suatu fakta mengandung kebenaran. Terlepas apakah fakta tersebut mengandung kebenaran atau tidak. Ya, sebagai contoh, Zahra bicara, lihat awan mendung, hari akan hujan. Kalimat ini ya, kalimat ini akan mengandung kepercayaan selain bagi Zahra juga bagi Ibrahim yang diajak bicara. Mengapa? Karena keduanya yakin bahwa awan mendung ya, awan yang mendung itu sebagai pertanda terjadi hujan. Mengapa Zahra percaya demikian? Menurut Russell, kepercayaan dibentuk dari pengalaman seseorang dengan dunia luar, baik di masa sekarang maupun sebelumnya. Jadi, dalam kepercayaan, pikiran kita merefleksikan sesuatu yang berada di luar kita untuk merepresentasikan suatu fakta yang kita percayai. Ya, contoh, saat Anissa tidur, tiba-tiba ada suara, bangun, rumah terbakar, bangun, 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 rumah terbakar, rumah terbakar, gitu ya. Nah, Anissa terbangun, melihat nyala api dan membau asap. Atau Anissa terbangun dan membau asap, tapi tidak melihat nyala api. Ia langsung lari. Atau Anissa terbangun dan langsung lari tanpa melihat dan atau mencium bau asap. Karena apa? Karena percaya bahwa api akan membahayakan dirinya atau ia lari karena takut dianggap penyebab kebakaran. Gitu kan ya. Jadi ini kepercayaan. Jadi meskipun tidak melihat apinya, meskipun tidak membau, ya, tapi ketika dia bangun, kemudian dia mendengar kebakaran-kebakaran, ya, itu dimungkinkan Anissa akan bangun dan lari. Ya, ada dua kemungkinan. Dia takut kebakar atau dia takut dianggap orang yang membakar, gitu ya. Nah, jadi kepercayaannya tetap benar. Ya, kepercayaannya tetap benar selama jika ada fakta yang benar, yaitu kebakaran, yang merupakan pertalian antara keyakinannya dan dunia luar. Ya kan? Jadi dia yakin ada kebakaran, ya. Tapi kalau di dunia luar, di luar dirinya ternyata tidak ada kebakaran, ya berarti faktanya tidak benar, ya. Tapi kalau dia percaya atau yakin, ya, ada kebakaran, ya. Mengapa kok dia yakin? Ya itu tadi, dia tidur kemudian dibangunkan kebakaran, kebakaran, ya kan? Nah, jika dia percaya ada kebakaran, tapi dunia luar, di luar dirinya ternyata tidak ada kebakaran, maka keyakinannya atau kepercayaannya mengandung fakta yang tidak benar. Nah, ini ya, saya juga minta kepada Anda ya. Nah, bagaimana relasi antara kepercayaan dengan tugas-tugas jurnalistik ya. Sekali lagi apa kaitan antara kepercayaan dengan tugas-tugas jurnalistik. Nah, ini silakan ya. Apakah misalnya wartawan ya harus mempunyai kepercayaan ya dalam menulis berita ya, bagaimana relasi kepercayaan dalam berita, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, ini ya, silakan Anda tulis ya seperti tugas yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian yang terakhir ya saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang kebenaran ya. Apa yang dimaksud kebenaran? Kebenaran itu suatu hubungan antara suatu kepercayaan dan suatu fakta atau beberapa fakta di luar kepercayaan. Bila hubungan ini tidak ada, artinya kepercayaan tidak ada hubungan dengan fakta, maka kepercayaan itu salah atau tidak mengandung kebenaran. Kalimat disebut benar atau salah meski tidak seorang pun mempercayainya, asalkan jika kalimat itu dipercaya, benar atau salahnya kepercayaan itu terletak pada masalahnya, ya.
Yang dimaksud salahnya kepercayaan itu terletak pada masalahnya adalah kandungan kepercayaannya yang memang mengandung kesalahan, ya, seperti matahari terbit dari barat seminggu terdiri 10 hari, atau Pak Rahmat adalah perempuan. Nah, ini salahnya kepercayaan itu terletak pada masalahnya. Ya kalimat itu memang salah gitu loh. Kalau kalimat ini salah, kita percaya, ya berarti salahnya kepercayaan itu terletak pada masalahnya, pada kalimatnya gitu loh ya, bukan pada yang lain ya, bukan pada yang lain. Kalau contoh tadi ya, ayo bangun, kebakaran, kebakaran. Iya kan? Nah, kebakaran itu kan mungkin saja ada gitu loh. Yang namanya kebakaran ya. Jadi apa namanya? Ketika kita kemudian bangun, kemudian loncat, lari, itu nggak salah. Kepercayaan kita nggak salah ya. Nah, tapi kalau kemudian, ayo bangun, bangun, Pak Rahmat perempuan. Nah, itu kalau kita percaya, otomatis kepercayaan kita itu salah. Bisa dipahami ya. Nah, di dalam ilmu komunikasi ada teori kebenaran. Teori kebenaran itu ada 4. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Ya, nah, sesuatu disebut benar apabila bisa kita lihat secara indrawi. Ya, kemudian 2, teori kebenaran konsistensi atau koherensi. Ya, sebuah kalimat atau pernyataan disebut benar apabila koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah mengandung kebenaran. Ya, kemudian yang ketiga, kebenaran metafisik. Ya, sesuatu itu benar meskipun sesuatu itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, tidak bisa dirasakan oleh indrawi, tapi tetap itu merupakan kebenaran ya yang goib termasuk di situ. Dan yang terakhir, kebenaran pragmatis. Sesuatu disebut kebenaran apabila mengandung maslahat, mengandung manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada banyak orang ya. Nah, keempat teori kebenaran itu ada dalam agama. Nah, tugas Anda adalah membuktikan. Ya, saya sudah menulis di sini ya di dalam buku ini. Ya, ini kriteria kebenaran ya bisa Anda baca. Nah, ini Al-Quran dan kriteria atau teori kebenaran. Ya, saya sudah menyampaikan bukti bahwa hari kiamat itu benar, meskipun kita belum melihatnya, belum mengalami secara langsung. Ya, jadi teman-teman, untuk bisa menentukan segala sesuatu itu mengandung kebenaran, kita mestinya ya tidak hanya berpaku pada satu kriteria kebenaran atau korespondensi saja. Apalagi kita seorang komunikator, ya seorang pekerja media, tentunya harus menggunakan beberapa teori kebenaran. Dan agama juga tidak hanya mengandung satu kebenaran, yaitu metafisik saja. Tidak. Kalau kita bicara agama kan seringkali kita sebut agama itu goib, agama itu sesuatu yang nggak bisa dibuktikan, ya tidak bersifat ilmiah kan gitu ya. Nah, ini yang saya ingin luruskan bahwa agama itu juga ilmiah ya karena mengandung 4 teori kebenaran. Nah, Anda saya minta untuk membuktikan ya terkait dengan fenomena hari kiamat. Apakah betul hari kiamat itu benar ada ya? Nah, itu silakan dicek di agama masing-masing. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir pemahaman tentang definisi empiris. Apa sih empiris itu? Kalau menurut Bertrand Russell, John Locke ya, dari empirisme ya, maka empiris itu ya sesuatu yang bisa diindrawi oleh panca indera. Tapi kalau agama tidak, ya. Empirisme dalam perspektif Islam misalnya bukan hanya sesuatu yang bisa diindrawi, gitu ya. Bahkan sesuatu yang goib pun juga merupakan empirisme, ya. Anda bisa baca di Al-Baqarah 1 sampai 5 bahwa kita diminta untuk juga percaya pada hal-hal yang goib. Nah, artinya apa? Sesuatu yang goib itu juga empiris, sesuatu yang memang fakta ada. Gitu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi saya sampaikan. Silakan Anda membaca buku saya yang tadi saya sampaikan ini ya untuk bisa lebih memahami.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam Pancasila, salam NKRI. NKRI harga mati.